malam Bu Irna. Cirebon, ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Irna. Pak Juni, sebelum kita melaksanakan praktik coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Juni sebagai coach, ya. Namun ada baiknya kita menyampaikan rubrik penilaian kita untuk praktik coaching hari ini, ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa nanti coach dan coachee akan saya observasi dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati. Oke? Nah, apakah nanti dalam praktik coachingnya ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nanti kita lihat di percakapannya, oke? Kemudian bagaimana nanti Pak Juni memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana nanti coachee memberikan jawaban atau respon atas pertanyaannya Pak Juni. Itu juga nanti menjadi poin observasi saya, oke? Kemudian selain itu, sebagai coach dan coachee itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana diantaranya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Juni ya? Baik Bu Irna. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Juni, dalam mengembangkan dalam proses coaching ini nanti yang ingin Pak Juni kembangkan itu kompetensi apa? Jadi dalam kegiatan coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi kemitraan, present atau kehadiran, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengar apa yang menjadi harapan dan tujuan dari coaching ini. Oke. Kemudian yang kedua Pak Juni, kompetensi mana yang ingin secara spesifik untuk saya observasi? Jadi dalam coaching ini saya akan menggunakan kompetensi dalam gaya dan caraku, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coaching mampu menggali potensinya sendiri dan menemukan solusinya. Kemudian untuk yang terakhir, apakah tujuan Pak Juni dalam melaksanakan proses coaching ini? Ya, jadi tujuan dari kegiatan coaching ini agar coaching mampu menggali potensi dan kekuatannya di dalam dirinya sendiri, ya, sehingga mampu mengoptimalisasi daripada potensi dirinya, sehingga mampu memecahkan permasalahan-permasalahan atau solusi yang dihadapinya. Oke, baik. Semoga tujuan itu nanti bisa tercapai ya Pak Juni, guys. Oke, mari Pak Juni kita mulai praktek coachingnya. Oke. Langsung saja Pak Juni, sebagaimana janji Bapak kemarin kan menyampaikan katanya mau memberikan waktu kepada saya untuk membahas persoalan yang saya hadapi. Apa bisa dilakukan sekarang Pak? Ya silakan. Sebelumnya mohon maaf dari tujuan pembicaraan atau permasalahan ini. Sebenarnya yang ingin Pak Mur harapkan dan apa indikator keberhasilan dari hasil pembahasan ini nanti? Jadi ini Pak Juni ya, akhir-akhir ini kan beberapa siswa saya mengalami masalah dalam pembelajaran. Mereka kurang antusias dalam setiap materi pembelajaran, sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke Pak Juni ya. Tadi berkaitan kurang antusiasnya itu, anak-anak itu setiap pembelajaran tidak termotivasi dan belajarnya kurang. Dan dalam pembicaraan ini saya berharap anak-anak itu nanti ada semangat dan antusias dalam pembelajaran. Kira-kira Pak Mur, apa yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran Pak Mur? Selama ini saya sering banyak tugas Pak Juni. Jadi mungkin karena saya kurang ada persiapan dan selalu lebih fokus pada tugas-tugas saya, akhirnya saat pembelajaran saya memberikan materi seadanya, misalnya dengan lebih sering ke textbook, anak suruh menyelesaikan tugas dalam membaca buku dan menyelesaikan persoalan-persoalan dari buku. Bahkan
saya kurang memanfaatkan media dan berinovasi dalam setiap pembelajaran. Nah, itu Pak Mur sebenarnya sudah menemukan ya persoalannya, masalahnya. Nah, lantas sebenarnya Pak Mur mampu kan berinovasi dalam setiap pembelajaran yang dihadapi untuk mengatasi itu ya? Iya sih Pak, saya sebenarnya bisa memanfaatkan media yang ada seperti menggunakan proyektor ya. Anak-anak kan sekarang kan cenderung kalau dalam visual kan suka ya, untuk bisa pembelajarannya dengan proyektor itu melalui video dan melalui tayangan pembelajaran tersebut, mungkin kan anak-anak lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti. Ya, bagus sekali itu Pak Mur ya, perlu dikembangkan. Jadi anak-anak pasti akan senang ya Pak Mur ya kalau diperlihatkan tayangan-tayangan video dalam pembelajaran. Lah kira-kira apa lagi hambatannya Pak Mur yang mungkin menghalangi dan melakukan pembelajaran yang inovasi tersebut Pak? Mungkin anak-anak akan bosan ya Pak jika saya hanya menayangkan tayangan-tayangan kurang menarik. Ya. Lantas apa rencana ke depan Pak Mur dalam melakukan untuk mengatasi masalah tersebut, apa dan bagaimana strategi yang akan Pak Mur lakukan? Mungkin saya akan membuat materi pembelajaran sendiri Pak. Yang sekarang kan yang baru hari saya pelajari kan saya belajar menggunakan Canva ya. Dan semoga anak-anak lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan karena Canva ini kan lagi tren dan menarik. Ya, luar biasa sekali, bagus itu Pak Mur kalau perhatikan kepada anak-anak, mereka pasti akan suka dan antusias Pak Mur ya dalam belajar, melihat hasil pembelajaran dalam bentuk apa tadi? Canva ya. Iya Pak, semoga saja sih anak-anak tertarik ya dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya ingin kembangkan melalui Canva tadi. Iya. Baik, luar biasa sekali ide inovasinya Pak Murtada. Kemudian siapa kira-kira yang bisa membantu menjaga komitmen apa yang sudah menjadi inovasi dari Pak Mur tadi ya? Bagaimana tindak lanjutnya setelah hasil dari pembicaraan ini nantinya? Saya tentu akan selalu berusaha untuk berinovasi dan membuat pembelajaran menarik menggunakan Canva, tentu dengan pola yang berbeda-beda Pak. Pola yang berbeda-beda ya. Saya anak itu tertarik sekali dengan pembelajaran yang inovatif tadi Pak. Iya. Sungguh luar biasa sekali niat baik Pak Mur ingin berinovasi, mempelajari Canva dan bisa meningkatkan semangat antusias anak dalam belajar ya. Kemudian Pak Mur juga menginspirasi yang lainnya, guru-guru yang lain untuk menciptakan kolaborasi antara guru dan teman ini Pak Mur ya. Sehingga dalam membuat pembelajaran akan semakin kreatif dan inovatif ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Pak Mur ya, apa yang sudah menjadi harapan dan cita-cita Pak Mur ya. Iya, dan saya juga akan menjaga komitmen ini supaya nanti dalam pembelajaran berikutnya itu saya bisa selalu inovatif supaya anak lebih tertarik dan antusias. Terima kasih Pak Juni atas saran dan mudah-mudahan ini menjadikan hal yang baik dari sebelumnya Pak Mur. Sama-sama Baik Pak Juni, tadi setelah saya melihat praktik coaching Bapak berdua, setelah kegiatan coaching yang tadi saya observasi, menurut saya Pak Juni sudah sangat luar biasa sekali dalam melakukan coaching. Di dalam percakapannya sudah menghadirkan alur tirta. Jadi selain itu juga Pak Juni sudah mendengarkan coachingnya dengan baik dan hadir sepenuhnya dalam coaching tadi. Dan Pak Juni juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching tadi mampu menggali potensi dirinya dan mengembangkan dirinya untuk mengatasi masalahnya yang dia hadapi. Gitu ya. Dan menurut saya kegiatan coaching tadi sudah amat baik dan sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Juni.
Ya, terima kasih Bu Ina atas motivasinya dan supportnya Bu ya. Semoga saya bisa terus mengembangkan diri dalam melakukan kegiatan coaching untuk coaching selanjutnya. Oke, Pak Juni, semoga kedepannya nanti bisa menjadi lebih baik lagi sehingga sebagai coach benar-benar bisa mampu menumbuhkan atau memunculkan motivasi kucing untuk menemukan atau menyelesaikan sendiri masalahnya gitu Pak nggih. Terima kasih Bu atas supportnya pada kegiatan coaching hari ini. Sami Pak Juni. Waalaikumsalam Pak Juni. Pak Mor, begini ya, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Mor sebagai coach ya. Ya. Namun ada baiknya saya akan menyampaikan penilaian saya ini ya, bentuk dukungan kita untuk praktek coaching hari ini Pak Mor. Kalau Pak Mor ingat bahwa nanti coach dan coaching ya, akan saya observasi dan saya nilai dengan rubrik penilaian yang sudah kita sepakati bersama Pak Mor. Apakah nanti dalam praktek coaching itu sudah sesuai alur kita atau belum? Bagaimana Pak Mur itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coach dan sebaliknya, dan bagaimana nanti coach memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari coach ya. Selain itu coach dan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, di mana di dalamnya ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Mor ya? Iya Pak Juni. Bagus ya. Baiklah Pak Mor, nah untuk pertanyaan pertama Pak Mor ya. Pak Mor akan mengembangkan kompetensi apa dalam praktek coaching kali ini Pak Mor? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kehadiran sepenuhnya Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, lalu kehadiran, kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik untuk saya observasi kali ini? Bagian yang mendengarkan secara aktif ya, dan nanti pertanyaan berbobot. Ya. Terakhir Pak Mor, apa tujuan Pak Mor dalam melaksanakan proses coaching ini? Tentu saja dalam kegiatan coaching ini saya berharap kunci saya itu nanti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kompetensi yang dia miliki sehingga permasalahannya bisa selesai dengan baik. Semoga tujuan Pak Mur sebagai kunci ya, nanti akan tercapai. Baiklah Pak Mur, kita mulai saja praktek coachingnya. Silakan. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Pak Murtado. Sehat Bu Irna? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Bu Irna? Katanya ada permasalahan yang ingin sampaikan ke saya. Oke, betul. Kebetulan sekali nih ketemu sama Pak Murtado. Jadi saya ini ada masalah Pak berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas. Jadi anak-anak saya di kelas 7 itu kelihatannya itu kesulitan dalam memahami materi telling time atau materi tentang jam. Oke. Jadi itu permasalahannya ya Bu Irna. Murid-murid kesulitan dalam memahami materi telling time ya. Oke, harus Pak. Terus lalu dari percakapan ini yang dengan ingin sampaikan dan harapannya itu nanti setelah selesai percakapan ini apa harapannya? Harapan saya setelah percakapan ini dengan jenengan itu Pak G, saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya terkait dengan anak-anak di kelas. Baik Bu Irna, semoga nanti saya siap mendengarkan yang menjadi persoalan. Oke, silakan Bu Irna bisa mulai menceritakan permasalahan. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa murid-murid saya, anak-anak kelas 7 itu
kesulitan atau kurang memahami materi tentang telling time Pak Murtado. Dan padahal sepertinya ketika saya mengajar di kelas itu, anak-anak itu mendengarkan dan anak-anak itu terlihat tenang, terlihat konsentrasi seperti itu. Anak mendengarkan dan terlihat tenang. Mungkin bisa dijelaskan Bu situasinya bagaimana? Jadi ketika saya menjelaskan di depan, itu anak-anak memperhatikan dengan serius. Terus ketika saya memberi mereka latihan soal, itu juga anak-anak bisa mengerjakan Pak Mur. Boleh saya tahu murid-muridnya kesulitan dalam memahami materi telling time itu yang bagaimana? Jadi anak-anak itu ketika sudah saya beri latihan soal, itu pada saat saya memberikan contoh, kemudian saya beri latihan soal itu anak-anak bisa mengerjakan. Tetapi ketika saya beri mereka soal untuk sumatif, itu anak-anak itu nilainya di bawah KKTP. Jadi dari 32 siswa itu hanya 6 sampai 10 siswa yang nilainya melampaui KKTP atau sama dengan KKTP. Saya sependapat Bu, bagaimana agar anak-anak bisa melampaui risiko KKTP ya? Murid-murid yang belum sepenuhnya memahami materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana Bu Irna dalam mengajarkan materi itu pada anak-anak, bisa dijelaskan? Sebenarnya dalam pembelajaran saya itu sudah menggunakan metode pembelajaran dan saya juga sudah memberikan contoh soal seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah membahasnya bersama dengan anak-anak. Pikir saya itu agar anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pelajaran saya dan menjadi lebih paham. Ada yang lain Bu Irna yang dilakukan selain itu? Ya, ada Pak. Saya juga menggunakan beberapa permainan dalam pembelajaran saya. Sudah bagus itu Bu dengan metode permainan. Terus bagaimana hasilnya? Ya itu tadi Pak, nilainya anak-anak itu masih kurang. Walaupun sudah menggunakan metode itu ya. Walaupun sudah menggunakan metode game dan yang lainnya, mungkin ada kesalahan ini dalam memilih gamenya Bu. Seperti apa sebenarnya yang digunakan? Jadi karena materinya itu telling time, itu kan berkaitan dengan angka-angka, maka saya menggunakan metode permainan mengurutkan angka Pak Mur. Mengurutkan angka. Anak yang pertama saya suruh kita mulai dari 1 gitu, atau lanjut mulai. Bagus itu Bu. Dari rencana itu dalam menerapkan game, apa harapannya Bu? Saya ingin membuat murid-murid saya itu lebih bersemangat dalam belajar, yang endingnya mereka bisa paham dan nilai mereka bisa bagus. Wah, bagus sekali Bu untuk memahamkan murid-murid Ibu seperti itu. Tapi hasil yang didapat juga belum memenuhi harapan ya Bu. Begini Bu, yang membuat pembelajaran menarik, aktif dan efektif, salah satunya itu dengan menggunakan media. Oh iya ya Pak Mur, kenapa saya tidak kepikiran untuk menggunakan media itu ya? Nah itu Ibu sudah mulai memunculkan solusi kan, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Media itu penting dalam pembelajaran Bu. Ya, saya tahu itu. Berarti saya harus menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Iya. Semangat ya Bu. Pada obrolan seperti ini saya sekarang bisa mengetahui bagaimana perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah baik. Ya. Oke. Dari yang sudah Bu Ira sampaikan tadi ya, berkaitan dengan rencana pembelajaran yang Ibu rencanakan, apa kira-kira nanti rencananya Bu? Untuk kedepannya, saya akan menggunakan media yang pas dan cocok untuk pembelajaran materi telling time tadi Pak. Sip, bagus sekali media itu yang bisa dipraktekkan di kelas.
Kira-kira medianya apa Bu? Medianya media yang sederhana, tidak perlu kita beli, bisa kita buat sendiri, yaitu jam yang terbuat dari kardus yang anak-anak juga saya suruh untuk membuat juga, yang nantinya bisa dibawa mereka pulang dan untuk latihan di rumah agar semakin paham dengan materi jam tadi. Wah, luar biasa kreatifnya Bu Irna ini, menggunakan bahan seadanya tapi nanti bisa menjadi media pembelajaran. Ada hal lain yang akan Bu Irna lakukan? Jadi agar anak-anak tidak bosan, kadang kan di tengah pembelajaran itu anak-anak drop ya Pak, itu semangatnya, kita bisa pakai ice breaking gitu Pak. Iya. Saya sangat setuju Bu, ketika anak-anak konsentrasinya hilang maka ada ice breaking. Lalu bagaimana Bu Irna akan mengajar murid-murid pada materi-materi yang lain ke depannya? Ya, nanti saya akan menggunakan media, menggunakan metode dan juga menerapkan ice breaking itu dalam pembelajaran materi-materi yang lain gitu Pak. Saya sangat setuju dengan ide Bu Irna ya. Semoga apa yang sudah menjadi rencana Bu Irna itu bisa terlaksana. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega ini Pak Mur, karena jujur selama ini saya itu bingung mau bagaimana. Syukurlah kalau begitu Bu, semoga semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Lalu apa yang sudah menjadi rencana Bu Irna tadi menjadi komitmen Bu Irna untuk yang bisa diambil untuk belajar selanjutnya. Ini tentang Apa komitmen Ibu selanjutnya apa kira-kira? saya dalam pembelajaran saya ke depannya berkomitmen untuk selalu menggunakan metode, media dan melakukan ice breaking dalam proses belajar mengajar. Variasi tentunya. Iya. Terus dalam upaya itu kira-kira siapa yang bisa Bu Irna ajak kerjasama untuk berkolaborasi dalam melakukan komitmen? Saya akan mengajak teman sejawat, juga mengajak guru BK, kemudian juga mengajak orang tua dari siswa agar mereka juga ikut memantau motivasi belajar anak-anaknya. Luar biasa ide Bu Irna ini. Semoga Bu Irna bisa membuat anak-anak meningkat dalam belajar dan prestasi. Amin. Terima kasih Pak Murtado atas waktunya untuk mendengarkan saya dan membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Sekarang saya sudah benar-benar lega dan semoga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Ya, baik Bu, saya berakal semoga apa yang menjadi harapan Bu Irna dalam pembelajaran kedepannya bisa menjadi lebih baik. Baik Pak Murtado, setelah saya melihat tadi kegiatan coaching yang saya observasi yang sudah dilakukan antara Pak Mur dan Bu Ina sebagai coachingnya, menurut saya sangat luar biasa Bapak. Dalam melakukan coaching sudah menggunakan alur Tirta, yaitu sudah mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan Pak Mur juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching mampu menggali potensinya sendiri, Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, coach mampu menggali potensinya sendiri dan mengembangkan dirinya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dan menurut saya kegiatan tadi sudah cukup baik, dilanjutkan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Juni atas observasinya ya. Semoga saya sebagai coach tadi bisa mengembangkan diri untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Ya Pak Mur, semoga ke depan menjadi lebih baik Pak Mur ya, sehingga sebagai coach mampu untuk membantu dan menumbuhkan coach menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Pak Mur ya. Baik Pak Juni, terima kasih atas supportnya. Sama-sama Pak Mur. Ya.
Bu Tina, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan dengan sebagai coach bersama coachnya. Setelah kegiatan coaching tadi, sama observasi menurut saya luar biasa Bu. Jadi tadi juga sudah mengembangkan alur kita dengan baik dan apa yang tadi dengan pertanyakan bisa menggali kunci, terus bisa menyampaikan inovasi-inovasi ide-ide yang menjadi permasalahan untuk menjadi solusi permasalahannya, dan juga keluar semua karena pertanyaan dengan. Dan yang lebih penting lagi, pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi muncul sehingga tadi kunci benar-benar berusaha menyelesaikan persoalannya. Dan menurut saya kegiatan tadi cukup relevan dengan alur kita dan sesuai dengan yang Bu Ina harapkan dalam praktek ini. Terima kasih Pak Mur atas observasinya. Semoga saya bisa mengembangkan terus, mengembangkan diri saya dalam melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya. Ya Bu, semoga PAN menjadi lebih baik lagi sehingga sebagai coach benar-benar mampu membantu coaching dalam menyelesaikan masalah-masalah. Amin. Terima kasih ya Pak Murtado atas waktunya. Sama-sama Bu Irna. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam Bu Irna. Gimana ini kabarnya Pak Juni? Katanya Pak Juni ada permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Bu Irna. Jadi boleh saya minta waktunya Bu Irna? Oke, monggo Pak Juni. Saya ingin mengobrol banyak Bu Irna untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas saya Bu Irna. Oke. Baik, monggo silakan disampaikan. Jadi begini Bu Irna, saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini sekarang kurang begitu antusias, kurang begitu aktif mendengarkan ketika jam pelajaran saya Bu Irna. Jadi dalam mengerjakan tugas pun mereka jarang yang sampai sempurna Bu Irna. Jadi menurut Pak Juni itu murid-murid dalam pembelajaran itu tidak antusias, kemudian juga dalam menyelesaikan tugas hanya separuh gitu ya Pak Juni ya. Oke, nah terus dari obrolan kita ini Pak Juni itu apa tujuannya yang ingin didapat? Saya ingin mendapatkan solusi dan atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu Irna, yaitu supaya murid-murid saya ini lebih antusias, lebih semangat dalam belajar. Insya Allah ya Pak Juni ya. Menurut Pak Juni, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bapak? Jadi begini Bu Irna ya, kalau saya ingat kembali yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang bersemangat, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya, mungkin karena yang pertama, pembelajaran saya ini sebenarnya kurang begitu menarik bagi anak-anak, karena saya hanya selalu dominan dalam menyampaikan pembelajaran dengan bercerita saja, kemudian hanya memberikan soal-soal, dan juga yang kedua mungkin kurang menggunakan media pembelajaran yang baik sehingga murid-murid saya kurang tertarik begitu gitu. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, kayaknya Pak Juni itu dalam pembelajaran itu hanya menggunakan metode ceramah gitu. Betul. Oke. Nah, kira-kira Pak Juni, apa yang dapat membuat murid Bapak itu nantinya antusias dalam pembelajaran Bapak? Iya, ini mungkin menurut saya begini, karena anak-anak tadi kurang bersemangat ketika saya menjelaskan pelajaran, kemudian kurang tertarik sehingga mereka itu menjadi bosan ya. Jadi menurut saya mungkin saya perlu adanya pembelajaran yang
membuat anak-anak itu tertarik begitu Bu Irna. Contohnya yaitu mungkin saya menggunakan media-media pembelajaran yang lain, seperti kalau sekarang ini kan yang tren ini Bu Irna ya, menggunakan media internet. Jadi itu kita bisa mengambil dari Google atau yang sekarang tren ini Canva Bu Irna ya. Jadi cuma masalahnya saya sendiri kurang menguasai Canva Bu Irna ini. Jadi saya juga nantinya perlu belajar untuk bisa mengoperasikan Canva dengan betul mengikuti pelatihan Bu Irna. Oke Pak Juni, saya sependapat sekali dengan Pak Juni. Lalu menurut pendapat Pak Juni ini apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Juga dalam memberikan tugas-tugas kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengikuti atau mengumpulkan tugas-tugas itu? Iya, jadi yang membuat murid-murid saya ini kurang antusias, kemudian bosan dalam pembelajaran saya, mungkin karena mereka kurang bisa mengikuti atau menikmati apa yang saya sampaikan. Maka saya perlu menggunakan media-media yang menarik bagi murid-murid saya dengan menggunakan media tadi, yaitu seperti YouTube, kemudian TikTok juga bisa, atau Canva ya, begitu Bu ya. Dan juga untuk kaitannya dengan tugas-tugas, mungkin saya akan lebih memberikan tugas-tugas yang sebagaimana murid-murid ini diinginkan, jadi berpihak pada murid begitu Bu ya. Jadi mereka mungkin yang senang drama, main dengan drama, yang senang literasi dengan banyak membaca dan lain sebagainya, atau menggunakan sumber-sumber yang membuat murid-murid itu menjadi antusias begitu Bu ya. Pak Juni bisa menyampaikan kepada saya mungkin sumber-sumber belajar yang mungkin bisa dipakai untuk pembelajaran itu yang seperti apa? Sumber-sumber pembelajaran yang banyak diminati murid karena semenjak pandemi itu kan anak-anak lebih dekat dengan HP itu kan. Maka mungkin pembelajaran memanfaatkan media HP itu seperti Instagram atau karya ilmiah populer yang lainnya, YouTube atau Facebook ya, itu kan mungkin bisa kita gunakan gunanya. Harapannya saya seperti itu. Betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan bermacam-macam sumber dan bermacam-macam media juga metode, nanti murid-murid Bapak itu nanti akan antusias, akan bersemangat dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Bu Irna ya. Jadi rencana Bapak ke depannya apa ini? Rencana saya ke depan, tapi karena saya kurang menguasai Canva ya, jadi saya nanti akan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menggunakan Canva dalam media edukatif, kemudian memanfaatkan YouTube sebagai sarana untuk sumber belajar dan juga metode pembelajaran dan bentuk-bentuk penugasan yang sekiranya berpihak pada anak, yang anak-anak itu suka, sehingga anak tidak terlalu monoton dan bosan. Jadi untuk bentuk-bentuk tugasnya misalnya apa saja Pak Juni? Ya, sebagai bentuk-bentuk tugasnya anak-anak mungkin bisa belajar menggunakan media tadi, sehingga anak-anak secara langsung melihat dan ikut bermain seperti semacam game itu kan, anak-anak lebih suka dan lebih mengena. Saya yakin anak-anak dengan melihat karena anak-anak sekarang ini anak-anak zamannya digital ya, dengan melihat seperti itu akan lebih mengena, akan lebih teringat, sehingga apa yang mungkin saya sajikan nanti, apa yang saya rencanakan nanti dengan membuat media-media seperti itu, sehingga anak-anak lebih semangat lagi, lebih antusias, kemudian tidak bosan dalam mengikuti pelajaran saya, mungkin begitu Bu ya. Saya pokoknya sependapat dengan Pak Juni. Pak Juni sudah bisa memunculkan
solusi dari permasalahan Pak Juni. Kemudian untuk kedepannya ini, komitmen apa yang akan Pak Juni lakukan atau ambil terhadap rencana-rencana Bapak tadi? Ya, komitmen saya tentunya berkaitan dengan apa yang menjadi harapan saya supaya anak-anak selalu semangat belajar. Jadi saya akan membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak, ya, akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan keinginan anak sehingga anak-anak merasa dia itu punya potensi yang harus digali dan dia itu bisa mengembangkan potensinya sehingga tidak kelihatan monoton pembelajaran yang seperti itu saja. Gitu. Bagus sekali Bapak, syukurlah. Saya senang dan saya mendukung sekali apa yang Bapak Juni rencanakan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Juni. Ya. Ya. Terima kasih Bu Irna atas waktunya dan semuanya dengan apa yang tadi disampaikan. Saya tergali ingin untuk mewujudkan itu semua Bu Irna. Ya. Sama-sama Pak Juni. Semoga kita sebagai guru bisa Amin. menjalankan tugas kita dengan baik ya. Bu Tina, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan dengan sebagai quiz bersama ujian. Setelah kegiatan coaching tadi, sama observasi menurut saya luar biasa Bu. Jadi tadi juga sudah mengembangkan alur kita dengan baik dan apa yang tadi dengan pertanyakan bisa menggali kunci terus bisa menyampaikan inovasi-inovasi ide-ide yang menjadi permasalahan untuk menjadi solusi permasalahannya dan sudah keluar semua karena pertanyaan dengan dan yang lebih penting lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi muncul sehingga tadi kunci benar-benar berusaha menyelesaikan persoalannya. Dan menurut saya kegiatan tadi cukup relevan dengan alur kita dan sesuai dengan yang kita harapkan dalam praktek ini. Terima kasih Pak Mur atas observasinya. Semoga saya bisa mengembangkan terus mengembangkan diri saya dalam melakukan kegiatan coaching untuk selanjutnya. Ya Bu, semoga PAN menjadi lebih baik lagi sehingga sebagai coach benar-benar mampu membantu uji dalam menyelesaikan masalah-masalah. Amin. Terima kasih ya Pak Murtado atas waktunya. Sama-sama.